Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini dengan medan listrik. Medan adalah suatu area di mana massa atau muatan merasakan gaya atau ada gaya yang bekerja padanya. Kalau misalnya dia massa, maka itu adalah medan gravitasi, ya kan? Kalau dia adalah muatan, berarti itu adalah medan listrik. Sehingga kalau kita mau terjemahkan medan listrik, kalau kita mau definisikan medan listrik adalah suatu daerah atau area di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Jadi poinnya di sini ya, ini tuh area yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Berdasarkan simulasi kita yang kemarin, kalau misalnya muatannya itu positif, arah medannya keluar ya. Arah medannya keluar. Dan kalau negatif itu dia masuk ya. Kalau misalnya kita memiliki ada dua buah seperti ini, ada dua buah muatan seperti ini, berarti dia keluar dari positif, masuk ke negatif. Garis ini disebut dengan garis medan listrik oleh Michael Faraday. Jadi kalau misalnya makin rapat garis-garis ini, maka kuat medannya juga akan makin besar. Medan listrik adalah suatu besaran vektor. Berarti dia memiliki arah dan juga memiliki besar. Medan listrik itu kita lambangkan dengan E. Jika kita memiliki sebuah medan listrik yang arahnya misalnya ke timur gitu ya, arahnya ke kanan, kita letakkan sebuah muatan positif. Maka pada muatan positif ini akan bekerja sebuah gaya yang arahnya searah dengan arah medan. Namun, jikalau di medan ini kita berikan muatan negatif, maka akan ada sebuah gaya yang arahnya itu akan berlawanan dengan arah medan. Jika kita definisikan kuat medan listrik, itu tuh sama dengan gaya per satuan muatan. Kita rumuskan seperti ini. E itu sama dengan F per Q. Dengan F itu kita tahu ya, satuannya adalah Newton. Q itu kita tahu satuannya adalah Coulomb. Sehingga E ini, kuat medan listrik ini, satuannya adalah Newton per Coulomb. Kemudian kalau kita mau mencari kuat medan listrik di sekitar muatan listrik. Misalnya kita memiliki sebuah muatan di titik A, yaitu muatan Q. Kemudian pada titik B, kita berikan sebuah muatan Q kecil dengan jarak antara A dan B itu adalah R. Maka kuat medan listrik yang dirasakan oleh si B ini, oleh titik B ini adalah EB itu adalah, berarti kan E itu kan F per Q kan ya tadi. Berarti F yang terjadi antara dua benda ini adalah K Q per R kuadrat. Ini tuh dibagi dengan Q, ya kan? Sehingga EB itu, kalau misalnya kita mau coret, berarti Q ini kita coret. Kalau kita mau selesaikan, berarti K Q per R kuadrat. Kalau kita mau tulis secara lebih rapi, berarti kuat medan listrik di sebuah titik di sekitar muatan listrik adalah E itu sama dengan K Q per R kuadrat. Kemudian untuk kuat medan listrik akibat beberapa muatan listrik. Kita tahu kalau misalnya gaya listrik itu berlaku prinsip superposisi ya. Berarti berlaku hukum Newton per posisi. Kemudian juga juga berlaku prinsip superposisi. Misalkan kita mempunyai muatan negatif, kemudian di sini ada muatan positif. Kita mau mencari berapa E pada titik, misalnya ini titik P gitu. Kita ingat lagi kalau misalnya medan listrik itu kalau dari positif berarti dia keluar, kalau negatif berarti dia ke dalam. Sehingga kalau misalnya positif berarti dia keluar ya. Ini E1. Kemudian kalau negatif dia masuk, berarti masuk. Ini E2. Sehingga kalau kita mau selesaikan secara vektor, maka jadi kayak gini. E-nya
itu arahnya ke kiri kalau berdasarkan gambar kita ini. Besar E totalnya berarti E1 tambah E1 kuadrat tambah E2 kuadrat tambah 2E1 E2 cos theta. Dengan theta di sini. Untuk contoh soal, sebuah gaya 100 Newton diarahkan ke utara pada muatan min 20 mikrocoulomb. Jadi di sini kita punya muatan min 20 mikrocoulomb. Kemudian ada gaya yang arahnya ke utara, F itu 100 Newton. Berapakah besar dan arah muatan, di sini medan listrik pada muatan ini? Jadi kita lihat, dia muatannya negatif ya. Muatan negatif berarti kalau misalnya medan listriknya itu berlawanan arah dengan arah F. Berarti medan listriknya arahnya ke selatan. Itu arah untuk medan listrik. Kemudian untuk besarnya, kita tahu E itu sama dengan F per Q. F itu 100 dibagi dengan Q itu berarti 20 dikali 10 pangkat min 6. Didapatkan E itu adalah 5 dikali 10 pangkat 6 Newton per Coulomb. Kenapa kita nggak masukkan minus? Karena berdasarkan soal-soal sebelumnya juga sudah dibilang kalau misalnya untuk bab sekarang ini kita nggak masukin minus untuk memudahkan perhitungan. Untuk contoh soal selanjutnya, sebuah muatan positif 50 mikrocoulomb diletakkan dalam medan listrik 50.000 Newton per Coulomb mengarah ke atas. Berapa massa yang harus dimiliki untuk tetap mengambang di udara? Jadi kalau kita mau bikin sebuah medan listrik, bisa kita lakukan dengan cara seperti ini. Kita memiliki dua buah lempeng. Jadi lempeng ini kita hubungkan dengan sebuah sumber listrik. Dia maunya kita mengarah ke atas ya. Mengarah ke atas berarti dia dari positif ke negatif ya. Berarti ini yang positif kan? Berarti arahnya ke sini. Medan listrik itu dari positif ke negatif, jadi arahnya ke atas. Oke, kemudian ada sebuah muatan positif yang kita masukkan ke medan ini. Jadi kita masukin sebuah muatan positif di sini. 50 mikrocoulomb. Berapa massa yang harus dimiliki untuk tetap mengambang di udara? Jadi sebuah benda bermuatan positif, sebuah muatan itu dia memiliki massa ya. Kalau misalnya elektron 9,1 kali 10 pangkat min 31 contohnya. Jadi di sini kita mau cari berapa sih massanya supaya dia tetap mengambang. Kita tahu kalau misalnya dia positif berarti F-nya itu ke atas ya. Berarti F-nya searah dengan E. Jadi ke bawah itu kita memiliki sebuah gaya berat. Supaya dia tetap mengambang berarti sigma F itu sama dengan 0. Kalau kita lanjutkan, berarti F dikurang W sama dengan 0. Jadi F sama dengan W. F listrik ini sama dengan kalau kita tahu E itu sama dengan F per Q. Kalau kita mau cari F berarti EQ ya. Berarti EQ sama dengan MG. Kita mau cari M. Berarti M itu sama dengan EQ per G. E itu 50.000. Di soal 50.000. Kemudian dikali Q. Q-nya adalah 50 mikrocoulomb. 50 kali 10 pangkat min 6. Dibagi dengan G. G-nya 10. Berarti kalau kita cari, jawabannya adalah 0,25 kg. Untuk contoh soal berikutnya, sebuah elektron bergerak dari keadaan diam, berarti dia V0-nya 0. Dalam medan listrik ke arah timur, berarti kita punya elektron, dia bergerak ke arah timur. Timur berarti ke kanan ya. Dengan percepatan adalah 4 kali 10 pangkat 6 meter per sekon kuadrat. Kemudian berapa besar dan arah E? Jadi kalau misalnya elektron, F-nya ke sini, berarti E itu arahnya berlawanan arah dengan arah elektron. Jadi E arahnya ke
ke barat. Kemudian kita cari adalah berapa besarnya. Besarnya itu adalah, di sini juga berlaku sigma F itu sama dengan M kali A. Berlaku hukum Newton. Di sini sama dengan EQ. F itu sama dengan M kali A. Sama dengan EQ. Kita mau cari E. E itu berarti M kali A per Q. M itu adalah, dia elektron, berarti massa elektron adalah 9,1 kali 10 pangkat min 31 dikali dengan A, percepatannya ini, berarti 4 dikali 10 pangkat 6 dibagi dengan Q. Kalau untuk elektron adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. Untuk massa dan muatan dari elektron dan juga dari proton, kamu juga harus hafal ya, itu harus hafal. Kalau kita cari ini sama dengan 2,27 kali 10 pangkat min 5 Newton per Coulomb. Itu saja untuk video kali ini. Insya Allah akan ditambah lagi dengan contoh-contoh soal lainnya. Kamu kerjakan job shoot-nya dengan baik. Dan juga terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.